你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜。你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜。Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang solusi inflasi melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naisela Aflahamoviro, nomor absen 25. Nama saya Aurelia Trilianti, nomor absen 9. Nama saya Muhammad Habib Dwi Saputra, nomor absen 24. Nama saya Widya Lestari, nomor absen 39. Baik, jadi materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah pengertian tentang kebijakan fiskal, solusi inflasi dengan kebijakan fiskal, pengertian kebijakan moneter, dan solusi inflasi dengan kebijakan moneter. Selanjutnya, pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah aturan atau strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga pemasukan dan pengeluaran negara agar tetap stabil. Kebijakan fiskal biasanya diambil pemerintah untuk membantu agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Saya akan menjelaskan tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan negara. Peningkatan perekonomian juga merupakan efek dari kebijakan pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran. Ketika perekonomian negara meningkat, masyarakat semakin produktif, industri setempat juga berinovasi, maka pengangguran pun akan berkurang. Yang ketiga, menjaga kestabilan perekonomian, utamanya meningkatkan daya beli masyarakat. Yang keempat, pengembangan pembangunan jangka panjang. Selain dapat menjaga kestabilan ekonomi, meskipun dalam jangka pendek, kebijakan fiskal mampu menciptakan pertumbuhan perekonomian sesuai yang diharapkan dan telah direncanakan. Solusi inflasi dari kebijakan fiskal. Yang pertama, mengatur kenaikan upah. Kenaikan upah yang terlalu cepat dapat menyebabkan tekanan inflasi. Pemerintah dapat bekerja sama dengan serikat pekerja dan pengusaha untuk menetapkan kebijakan upah yang wajar dan sejalan dengan produktivitas ekonomi. Yang kedua, meningkatkan produksi dan efisiensi. Meningkatkan produksi dan efisiensi dalam ekonomi dapat membantu mengurangi tekanan inflasi, peningkatan investasi, inovasi teknologi, dan peningkatan produktivitas dapat membantu memenuhi permintaan dengan baik tanpa menyebabkan kenaikan harga yang signifikan. Yang ketiga, meningkatkan pajak. Tujuannya adalah memperkuat kas sehingga dapat memperbesar pengeluaran umum. Di samping itu, pemerintah mengurangi tarif pajak sehingga perusahaan dapat berinvestasi. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur pasokan uang yang beredar. Jadi bank sentral berkewajiban untuk mengatur dan mengawasi agar peredaran uang tidak sampai berlebihan ataupun kekurangan. Tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, menjamin stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara harus berjalan dengan terkontrol dan berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui keseimbangan arus barang atau jasa dengan peredaran uang. Oleh karena itu, tujuan kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan dan penetapan terkait peredaran uang di masyarakat. Yang kedua, mengendalikan inflasi. Agar inflasi dapat ditekan, maka Bank Indonesia menetapkan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi uang yang beredar di masyarakat dan menjaga ketersediaan uang di bank. Sehingga, salah satu tujuan kebijakan moneter adalah mengendalikan inflasi. Yang ketiga, melindungi stabilitas harga barang di pasar. Tujuan kebijakan moneter diharapkan mampu melindungi stabilitas harga pasar. Ketika harga stabil, maka menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap tingkat harga sekarang dan di masa mendatang. Sehingga, tingkat daya beli antar periode tetap sama. Kestabilan harga ini bisa diatur melalui keseimbangan peredaran uang, permintaan barang, dan produksi barang. Solusi inflasi dengan kebijakan moneter yang pertama adalah politik diskonto, di mana melalui politik diskonto ini kebijakan bank sentral menaikkan atau menurunkan suku bunga.
Apabila suku bunga dinaikkan, akan berdampak pada keinginan masyarakat untuk menabung semakin besar. Maka apabila keinginan menabung semakin besar, jumlah uang yang ada di masyarakat akan berpindah ke bank, sehingga uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Nah, yang kedua adalah politik pasar terbuka. Politik pasar terbuka adalah kebijakan untuk membeli atau menjual surat berharga. Jika uang yang beredar dianggap terlalu banyak, maka akan menjadikan nilai uang tersebut menurun. Maka dalam keadaan itu, pemerintah boleh menjual surat berharga ke masyarakat. Dengan adanya jual beli ini, uang akan kembali masuk ke negara dan peredaran uang akan berkurang. Contoh surat berharga dalam politik pasar terbuka diantaranya meliputi Sertifikat Bank Indonesia atau SBI, Surat Berharga Pasar Uang SBPU, Surat Berharga Negara SBN. Kemudian yang ketiga adalah politik persediaan kas, yaitu politik menaikkan atau menurunkan cadangan kas dari bank. Dikarenakan setiap bank pasti memiliki minimumnya sendiri, jadi kalau kas minimumnya dinaikkan, otomatis bank umum yang ada di Indonesia akan mengurangi jumlah pemberian kredit. Jadi, kebijakan moneter ini dilakukan agar jumlah penggunaan uang dari kredit bank di masyarakat dapat dikendalikan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Thanks for watching.